Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita mau cobain sampo wash and wax beneran. Sampo yang klaimnya bukan hanya kasih efek habis kena wax, tapi juga katanya punya kemampuan layaknya sebuah LSP. Dimana peserta kali ini ada Stunner Coating Wash Shampoo, produk yang klaim kasih 2 layer car wash, yang mungkin kurang lebih maksudnya selain produk ini bisa mencuci dengan cleaning agentnya, juga mengandung polymer agent dalam satu step pekerjaan. Dan juga seharusnya ada kemampuan efek daun talasnya, jadi bisa mempercepat proses pengeringan. Dengan harga di kisaran 240 sampai 270 ribuan, dapat 4,2 liter. Masih cukup terjangkau untuk sebuah merek Stunner. Untuk kemasannya cukup menarik, walaupun plastiknya terasa ringkih dan tipis, tapi setidaknya bagian bawahnya itu melebar. Akan kita bandingkan sebagai benchmark produk dengan kisaran harga kurang lebih sama di sekitar 240 sampai 270 ribuan juga. Udah pernah kita uji sebelumnya dan dapat performa cukup baik, walaupun emang tidak se ekstrim kepunyaan Sonex ataupun Meguiar. Tapi saya rasa masih cukup worth it ya, karena kalau males waxing masih bisalah sementara pakai sampo turtle wax ini, karena dirasa cukup ekonomis, jadi nggak harus hemat-hemat dan bisa sering-sering pakai ini sampo. Dapat pula kemampuan proteksi cat ditambah efek daun talas yang cukup cakep. Kemasannya walaupun saya nggak suka dengan bentuk botolnya yang gampang rubuh kalau kesenggol, untungnya kualitas bahan plastiknya sangat baik ya dan lentur, jadi tidak mudah pecah. So, kita lihat aja dengan performanya, apakah sampo coating dari Stunner ini bisa melawan turtle wax ceramic wash. Kita mulai dari daya cleaningnya dulu. Kita lihat bagaimana kedua performa sampo melawan gemuk dan oli. Ternyata untuk hasilnya turtle wax unggul kalau soal daya bersih, termasuk sangat baik daya cleaningnya. Soalnya biasanya sampo wash and wax gak terlalu agresif, tapi si turtle wax ceramic wash ini malah daya cleaningnya tergolong sangat baik dan juga termasuk agresif. Bisa dilihat setelah 2 kali cuci aja langsung super lemot. Jadi masih bisa nih pakai sampo ginian pas mobil kotor parah tanpa pakai ritual pre-wash terlebih dahulu. Untuk Stunner ternyata walaupun untuk daya cleaningnya sebetulnya udah tergolong standar sih, lebih kuat lah dari sampo wash and wax macam 3M, karena si Stunner ini setelah 2 kali langsung lemot, jadi hasilnya sudah tergolong sedikit di atas rata-rata. Apalagi Stunner ini terasa lubrikasinya bagus ya, pas kita seka permukaan gemuk dan oli terasa ringan, bisa larutkan gemuk dengan baik, jadi tidak harus ditekan kuat-kuat kayak sampo-sampo low end. Terus kita lihat apakah kedua sampo ini bisa melarutkan tanah liat yang sengaja ditempel di mobil dan dijemur 1 jam ala-ala touchless lah. Walaupun rada-rada skeptis ya, karena keduanya tipe sampo wash and wax, dimana hasilnya ternyata keduanya nggak bisa seperti sampo foam yang kemarin kita uji. Apalagi kepunyaan Stunner ternyata kewalahan banget, hampir tidak bisa melarutkan sama sekali, masih kotor stay begitu-begitu aja. Sedangkan untuk turtle wax perform jauh lebih bagus dan masih bisa melarutkan kurang lebih 60-70% saja. Tetap masih di bawah performa kedua sampo foam kemarin. Wajar aja karena sampo foam emang peruntukannya dijadikan pre-wash. Sedangkan untuk sampo coating ini biasanya emang harus dibantu tangan untuk membersihkan dan mengaktifkan kemampuan waxnya. Next kita lihat foamnya atau busa yang dihasilkan bila menggunakan foam lens, dimana untuk Stunner lumayan bagus kok. Emang tidak setebal sampo-sampo spesial foam atau sampo yang punya hasil foam bagus kayak Meguiar Gold Plus ataupun kalau versi low end kurang lebih kit wash and wax, karena di sini hasil bentukan foam Stunner ini cenderung lebih tipis aja bentukannya, dan juga busanya bukan tipe foam aktif yang perlahan-lahan melarutkan kotoran. Karena si busa Stunner ini cuma kosmetik belaka, tapi ada busa kayak gini lumayan nambah pede aja pas lagi proses cuci kendaraan teman-teman. Malah beberapa orang bisa kasih review buruk kalau beli sampo yang kagak ada busanya.
Tapi saya rasa si Stoner ini nggak bakal malu-maluin deh kalau soal urusan busa. Sedangkan untuk hasil foam turtle wax tergolong minim dan tipis busanya kalau di Foamland. Walaupun kalau di ember sih mendingan, kurang lebih sama-sama aja dengan sampo lainnya, tidak akan terlalu kelihatan. Lagian foam tidak berpengaruh banyak kok kalau di regular sampo. Dan justru di segmen uji daya cleaning, si Turtle Wax Ceramic Wash ini termasuk powerful ya daya cleaningnya. Plus lubrikasinya si Turtle Wax Ceramic Wash ini juga termasuk bagus, walaupun kurang sip bentukan busanya bila digunakan di Foamland. Kemudian kita uji apakah sampo ini ramah terhadap wax. Kita pasang kit DP cleaner wax tanpa curing time menggunakan mesin biar tidak terlalu durable. Jangan dibandingkan dengan battle sampo ekonomis wash and wax baik luar maupun lokal, karena di pengujian tersebut pakai Meguiar 3-in-1 yang superior bila pakai mesin dengan almost instant curing time-nya. Walaupun secara teori harusnya sih bisa bikin awet proteksi dan efek daun talasnya, dimana setelah 6 kali cuci masih Turtle Wax Ceramic Wash yang unggul karena makin sering dicuci efek proteksinya terbilang cukup kuat, gak malu-maluin untuk sebuah sampo. Emang jadinya sedikit merubah efek daun talas kecil-kecil karnuba jadi sedikit agak acak-acakan, tidak secantik level Meguiar Ceramic Wash apalagi Sonex Ceramic Wash. Tapi mengingat harganya si Turtle Wax ini paling terjangkau, kadang nemu sampo ini harganya 210.000, value for money-nya udah sangat tinggi. Sedangkan untuk Stoner coating sampo tergolong aneh ya, malah 1 kali cuci aja jadi lemot efek daun talasnya, merubah total karakter daun talasnya dari water beading menjadi water sitting. Kayaknya ini ya yang dimaksud dengan dual layer, jadi langsung nutup LSP yang dicuci. Jadi langsung menutup kemampuan efek hidropobiknya si LSP, di layer pakai performanya kepunyaan Stoner. Cuma masalahnya kalau bagus kayak Sonex sih masih diterima, tapi kalau turun banyak efek daun talasnya plus efek water sittingnya nggak cepet-cepet amat kayak gini, menurut saya jadi buang-buang waktu setelah kita capek-capek proses waxing. Bahkan kepunyaan Turtle Wax Ceramic Wash masih lebih cepat efek kemampuan water sittingnya. Lanjut ke finishing gloss, kita lihat hasil cucinya. Kita ukur pakai gloss meter di panel yang tidak terkena wax atau cuma kena polish asal doang, dimana setelah dilakukan di 3 kali panel, hasilnya keduanya kurang lebih mirip-mirip. Cukup jagoan juga ternyata si Stoner ini dapat mengimbangi finishing glossy-nya si Ceramic Wash yang tergolong tinggi. Tapi tetap Turtle Wax Ceramic Wash unggul di 2 panel dengan selisih yang cukup tipis. Sedangkan istimewanya si Stoner unggul di 1 panel dengan hasil pengukuran yang tergolong tinggi. Si Turtle Wax ini rada kewalahan kalau dicuci yang belum kena polish atau yang belum kena wax. Emang hampir semua produk Turtle Wax sebenarnya rada-rada aneh ya sasarannya konsumer, tapi kadang performanya lebih ke pro. Makanya pas uji gloss di panel yang tanpa ada waxnya, hasil glossinya tidak superior seperti di pengujian battle ceramic sampo sebelumnya, di mana Turtle Wax Ceramic Wash tampil sangat mengesankan dengan high glossinya. Akhirnya setelah berbagai macam pengujian bisa kita tarik kesimpulan, ternyata Turtle Wax Ceramic Wash ini masih unggul. Emang underrated banget sih sebetulnya ini sampo. Padahal bisa kasih proteksi beneran dengan harga paling murah. Bahkan bila dibandingkan lokal sekalipun, harga ceramik sampo ini masih lebih murah. Tidak terlalu banyak orang menggunakan, mungkin karena kurangnya busa yang dihasilkan. Beberapa orang gak suka sampo yang tipis busanya. Padahal sih si TW ini tergolong powerful ya daya cleaningnya, asal dibantu dengan usapan Wash-Smith karena ini bukan touchless. Walaupun begitu, lubrikasi termasuk bagus, sangat minimal menimbulkan swirl, masih lubrikasinya level 200 ribuan, apalagi ditambah residunya hampir zero. Level quick detailer setara dengan sampo-sampo buat pro. Selain fungsinya sebagai sampo yang performanya masih tergolong di atas rata-rata, si Turtle Wax Ceramic Sampo ini bisa kasih proteksi seperti rivalnya Sonex ataupun Meguiar Ceramic Wash, karena bisa kasih efek daun talasnya yang tergolong lumayan. Water beadingnya nggak rapi-rapi amat,
tapi tidak terlalu berantakan. Water repellent pun tergolong kuat ya, dengan water seating yang termasuk cukup cepat serasa pakai dedicated wax. Dengan kemampuan di atas, jadi ya sampo Turtle Wax ini sudah bukan lagi ramah ke wax ataupun coating, justru nambah-nambah layer proteksi jadi double pelindungan. Sedangkan untuk glossy-nya tergolong tinggi dengan look ciri khas Turtle Wax yang lebih ke profesional wannabe, termasuk transparan, clean dan clear. Yang bagus dan nambah glossy-nya banyak kalau ada existing wax-nya. Kalau tidak ada wax-nya sih, looks-nya tergolong biasa aja. Minusnya sampo ini harus beberapa kali cuci baru deh mencapai performa penuhnya. Jadi harus rutin berturut-turut dulu baru dapat performanya yang sangat baik. Mungkin tidak ada masalah buat yang rutin seminggu cuci 1 atau 2 kali, tapi kurang efektif bila sampo Turtle Wax ini kalau rutinitas cucinya lebih dari 2 minggu sekali. Terkecuali pakai sampo ini ke mobil yang udah di waxing ataupun di hard ceramic, sudah pasti bakal lebih optimal hasilnya. Sedangkan untuk stoner di luar dugaan kurang sesuai ya dengan gimmick marketingnya. Saya kira si coating wash tuh minimal akan setara level Turtle Wax ceramic wash, tapi untuk stoner ini dengan double layer proteksinya ternyata hanya bisa menurunkan air saja, bukan menambah proteksi kayak sampo ceramic wash beneran. Stoner ini sih jatuhnya kurang lebih mirip Meguiar Ultimate Wash. Fiturnya kurang lebih sama, yaitu membantu menurunkan air dengan efek yang tidak terlalu lama. Proteksi ringannya kurang bisa diandalkan lawan iklim tropis di sini. Efek double layernya sih menurut saya mengganggu karena cuma kena cuci sekali aja, fungsi water repellent wax langsung diganti total oleh efek water seatingnya stoner. Jadi berubah 100 derajat efek hidrophobic dari LSP. Mending kalau efek water seatingnya cepet sih, ini malah terlihat sedikit lambat. Lumayan annoying sih menurut saya, tapi untungnya efek double layer gini cuma bertahan beberapa hari aja. Sebab pas udah habis atau menguap efek sampo stoner ini, biasanya kemampuan hidrophobic LSP yang kita pasang balik lagi. Sedangkan kalau dipasang di mobil yang tanpa wax, malah bekerja tidak terlalu bagus juga. Masih slow water settingnya dan efek daun talasnya terasa di bawah standar. Sedangkan untuk fitur sampo sih tergolong standar lah, cocok buat yang cari residu minim. Daya cleaningnya pun termasuk baik kok, tidak weak kayak beberapa sampo wash and wax. Busa yang dihasilkannya juga masih di atas standar, walaupun kurang berbentuk jadi foam cukur. Tapi bagusnya busanya stay lama di body, tidak mudah turun walaupun busanya cuma kosmetik belaka alias gak ngapa-ngapain. Tapi lumayan menghibur lah dipakai di foamland. Jadi jangan berharap melunturkan kayak Active Foam ataupun ala-ala touchless. Tapi tetap sampo ini butuh bantuan tangan ataupun sekaan washmit. Bagusnya pas kena sapuan ringan washmit sih langsung meleleh kok kotoran gemuk, oli ataupun tanah tanpa harus menekan kuat-kuat. Jadi cocok banget buat di soft sticky pen karena masih terbilang istimewa lubrikasinya. Pokoknya no komplain dan masih jauh di atas rata-rata kalau untuk fungsi sampo sih. Oke, kayaknya sudah terlalu kepanjangan. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Terima kasih.